Tahun 2023 ada dua riset yang mengejutkan. Pertama, riset dari Manpower yang menyatakan bahwa turnover karyawan di Indonesia mencapai 23%. Apakah angka itu kecil atau justru besar bagi perusahaan? Yang jelas, penelitian kedua yang dilakukan oleh Jobstreet pada tahun 2023 juga menyatakan bahwa 42% karyawan ingin resign setelah Lebaran. 58-nya di mana? Di Prabowo bukan? Nah, ini diedit. Jadi, kenapa sih kok ada orang yang mau resign setelah Lebaran? Apakah ini dinamakan peristiwa? Atau justru ini dinamakan fenomena? Kalau peristiwa, tentu saja hanya sekali saja. Tapi kalau fenomena, ini justru berulang kali. Kira-kira kenapa? Alasan resign setelah Lebaran. Benar kata Bapak, akan mengungkapkannya di sini. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang ingin resign setelah Lebaran. Pertama, dia ingin mencari pengalaman baru. Mungkin dia suntuk, mungkin dia penat, dan mungkin dia bosan karena sudah bekerja dalam bidang yang sama, dalam rentang waktu yang panjang, kemudian dengan orang-orang yang sama pula, makanya dia ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari tantangan baru. Yang kedua, karena Lebaran adalah identik dengan mudik, makanya ketika dia kembali ke kampung halaman, dia melihat, oh ternyata di sini tempatku kembali, di sini tempatku lahir, dan di sini sebaiknya tempatku untuk bertumbuh lebih baik. Makanya dia justru pindah ke kampung halamannya. Yang ketiga, tentu saja, apalagi kalau bukan tunjangan hari raya. Beberapa orang, teman-teman saya bahkan mengatakan bahwa ingin resign setelah Lebaran setelah mendapatkan tunjangan hari raya. Ya kalau sudah mendapatkan tunjangan hari raya, mereka anggap bahwa dirinya minimal aman setidaknya 1 hingga 2 bulan. Tapi apakah benar itu? Sebelum saya menjawab dugaan ini, saya mau kasih tahu yang keempat. Yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini banyak hal, tapi salah satunya, ya dia mungkin terlibat konflik kepentingan, dia mungkin bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak bekerja sesuai dengan posisinya, hingga akhirnya muncul di dalam batinnya sebuah dilema. Dilema yang pada akhirnya, kayaknya aku sudah selesai deh dengan pekerjaan ini. Makanya daripada merusak batinnya, dia lebih baik mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai passionnya. Itu yang keempat. Tapi yang sebenarnya dan harus diperhatikan oleh orang-orang yang resign setelah Lebaran adalah dua hal. Yang pertama, bagaimana kondisi finansialnya? Apakah benar-benar ketika dia resign setelah Lebaran, kondisi finansialnya aman? Oke, kalau kamu mungkin masih single dan tidak termasuk generasi sandwich. Bagaimana kalau kamu termasuk generasi sandwich? Atau bagaimana, mohon maaf, jika yang sudah berkeluarga? Tentu akan dipikirkan ulang. Yang kedua adalah tentang bagaimana dia menemukan aktivitas baru. Percayalah, nganggur itu tidak lebih enak daripada bekerja. Maka dari itu, ketika dia tidak mendapatkan aktivitas baru atau dalam hal lain pekerjaan baru, justru itu akan menjadi pertanyaan, benar nggak sih saya resign setelah Lebaran? Dua hal itu yang harus dipertimbangkan. Tapi tahu nggak sih kamu, orang-orang resign setelah Lebaran itu justru menyusahkan perusahaan? Nggak percaya? Karena ada 3 hal loh. Perusahaan itu justru menyayangkan orang-orang resign setelah Lebaran. Kenapa? Yang pertama, biaya rekrutmennya justru akan lebih tinggi. Benar bahwa kamu kalau lihat di beberapa aplikasi akan ada banyak lowongan pekerjaan setelah Lebaran, itu menjadi sebuah fenomena. Tapi justru itu biaya rekrutmennya makin tinggi karena harus melakukan
administrasi, interview, dan hal-hal sebagainya. Yang kedua, biasanya perusahaan setelah Lebaran justru akan menaikkan levelnya, menaikkan tingkat produktivitasnya. Ketika katakanlah ada orang-orang yang penting yang justru resign setelah Lebaran, justru akan menurun produktivitasnya. Makanya perusahaan mewanti-wanti sekali, jangan sampai ada orang resign setelah Lebaran. Dan yang ketiga adalah soal adaptasi, soal bonding ulang. Bagaimana orang-orang yang kemudian resign terus kemudian masuk baru, dan di saat perusahaan harusnya gas, kerja, datang orang baru, kemudian harus adaptasi baru, mengajarkan sesuatu yang baru, mungkin menawarkan pengalaman yang berbeda, tapi bisa jadi pengalaman yang berbeda ini justru terjadi ketimpangan dengan visi misi perusahaan. Makanya perusahaan justru khawatir ketika ada orang-orang yang resign setelah Lebaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara perusahaan agar orang-orang itu tidak resign setelah Lebaran. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus berani mengubah atau memikirkan ulang tentang bagaimana membentuk lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif ini berawal dari mana? Satu, mari bersama-sama untuk mengevaluasi beban kerja. Apakah benar beban kerja setiap karyawan ini sesuai? Atau jangan-jangan ada yang sampai burnout? Atau justru terlalu mudah? Kita nggak tahu. Kalau ada kemudian ada rasan-rasan atau isu-isu bahwa kemudian orang-orang ini akan resign setelah Lebaran, jangan-jangan lingkungan kerjanya tidak positif. Atau yang terjadi di bubble media sosial adalah toksik. Entah karyawannya yang toksik, atau memang sistemnya yang toksik. Kita nggak ada yang tahu. Yang kedua, coba bikin program mengenai pengembangan diri. Karyawan tuh suka loh. Beberapa karyawan ya, suka bahwa mereka diikutkan program pengembangan diri yang sesuai dengan skillnya, sesuai dengan bidangnya, yang itu bukan hanya meningkatkan skill dalam individu, tapi juga skill yang berdampak positif terhadap perusahaan. Jangan sampai justru program pengembangan diri harusnya belajar A, justru programnya ikut B. Jadi malah ada beban ganda. Yang ketiga, dan ini mungkin perlu dilakukan perusahaan, adalah bagaimana dia atau mereka atau perusahaan tersebut melakukan pertimbangan ulang tentang gaji atau kesejahteraan masyarakat. Benar nggak sih gaji yang diterima atau yang menjadi hak karyawan itu udah sesuai dengan beban kerjanya nggak sih? Jangan-jangan turnover karyawan di suatu perusahaan tinggi bukan karena lingkungannya yang toksik, tapi karena kapasitas skill yang dimiliki tidak sesuai dengan beban pekerjaan, dan gaji yang diterima oleh setiap karyawan tidak sesuai dengan beban pekerjaan. Tidak hanya gaji, tapi kesejahteraan. Kesejahteraan itu cakupannya luas ya. Bisa entah nanti asuransi, entah tunjangan transportasi, komunikasi, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengubah role atau sistem kerja yang baru. Sistem kerja yang baru itu seperti apa? Mungkin barangkali jika dalam waktu 5 hari harus work from office, harus kerja di kantor. Cobalah diubah dengan 4 hari kerja di kantor, 1 hari kerja di luar. Barangkali hal-hal seperti itu bisa setidaknya mengamankan orang-orang yang ingin resign setelah Lebaran. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan mau melakukan ini? Kita tidak ada yang tahu. Kemudian, apakah setelah mendengar dan mungkin kalian menonton video ini, orang-orang yang tadinya akan resign setelah Lebaran tapi tidak menjadi resign setelah Lebaran? Sekali lagi, ini bukan anjuran. Ini bukan nasihat, ini hanya pandangan dari saya, dari Bapak Modi, kepada teman-teman yang masih menjadi karyawan atau teman-teman yang berada di pucuk atau pimpinan di perusahaan. Resign setelah Lebaran
barangkali tidak sama-sama menguntungkan, baik itu karyawan atau perusahaan. Langkah yang paling seimbang adalah membuka ruang dialog baik karyawan maupun pimpinan. Kecuali telah terjadi ruang dialog dan di ruang dialog itu buntu, pertimbangan ini barangkali menjadi hak individu masing-masing. Buat karyawan yang sudah resign atau yang akan resign, dan perusahaan yang akan ditinggalkan karyawan setelah Lebaran, benar kata Bapak kan?